Inilah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlini SPD dari SDN Rojopolo 2. Sebelah kanan saya, ini Puji Utami SPD dari SDN Kalipoto Kidul 01. sebelah kiri saya, Naning Sudiarini SPD dari SDN Banyu Putih Kidul 01. kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lumajang dengan fasilitator Bapak Agus Mardiwasono MPD dengan pengajar praktik Ibu Laili Hidayati SPD. Inilah video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Naning. Bagaimana kabarnya hari ini, Naning? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Bagaimana dengan Bu I? Alhamdulillah baik juga, Naning. Begini Bu, pada hari ini kan Bu Naning akan melaksanakan coaching ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Naning. Bagaimana Bu? Monggo silakan Bu. Oke, baik Bu. Begini, pada nanti saat proses coaching itu ya Bu, nanti kan antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan Anu Tirta? Apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Dan apakah jawaban yang disampaikan oleh coachee itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Naning sampaikan nanti. Kemudian juga nanti dari jawaban tersebut, apakah nanti coachee akan memberikan jawaban untuk bisa menemukan sebuah solusi Bu ya. Nah, di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Naning. Boleh kan Bu Naning? Monggo silakan. Baik. Yang pertama, kompetensi coaching itu kan yang nantinya Bu Naning kembangkan itu seperti apa Bu? Baik Bu, begini ya, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh atau present. Yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang betul. Seperti itu. Oke, baik Bu Naning. Jadi kompetensi yang akan Bu Naning kembangkan nanti dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang akan dikembangkan Bu Naning itu yang mana Bu? Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang nanti akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Begitu Bu. Oke, baik Bu. Jadi Bu Naning kompetensi spesifik yang ingin dikembangkan, kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Naning itu seperti apa sih Bu? Untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan, nanti coaching itu saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Seperti itu. Oh, seperti itu nih, baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya coaching itu dapat menemukan sendiri ya Bu ya, solusi atas permasalahannya Bu Naning gitu. Ya, baik Bu Naning. Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya silakan nanti Bu Naning melakukan coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu Naning ya.
Terima kasih Bu Nani. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Herlini, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Bu Naneng? Alhamdulillah, sama Bu, saya juga baik. Sepertinya Bu Herlini ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya? Iya betul Bu. Saya mau menceritakan permasalahan saya Bu. Wah, dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang Ibu Herlini harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Baik, coba sekarang Ibu Herlini ceritakan yang menjadi masalah dan semoga saya bisa membantu Ibu Herlini untuk menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Herlini hadapi saat ini. Baik Bu. Begini Bu, saya merasakan kesulitan dalam membagi waktu. Peran yang saya jalani sekarang adalah peran sebagai ibu rumah tangga dan juga peran sebagai guru. Dengan kedua peran ini sudah banyak menyita waktu saya. Apalagi sekarang saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi tugas saya itu bertambah lagi. Nah, tugas tambahan inilah yang membuat saya bingung dan sulit dalam membagi waktu. Di sisi lain, tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga harus saya penuhi dengan baik. Jadi itu permasalahan saya, Bu. Baik, kira-kira masalah yang Ibu hadapi seperti itu sudah berapa lama ya Bu? Sekitar 3-4 bulan belakangan ini, Bu. Oh iya. Menurut Ibu Herlini, selama 3-4 bulan ini ya, apa Ibu Herlini dapat membagi waktu untuk kedua peran tersebut? Iya Bu, sebelumnya karena jadwal saya tidak terlalu padat, jadi saya bisa membagi waktu dengan baik. Tidak seperti sekarang Bu, karena rutinitas yang terlalu banyak, jadi saya sulit untuk membagi waktu. Baik Bu, jadi Ibu merasa ada perbedaan ya Bu, perbedaan rutinitas dari beberapa bulan yang lalu dengan sekarang ya? Iya Bu, betul itu Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana sih idealnya seorang guru yang juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang dapat mengatur waktunya dengan baik? Menurut saya, kalau kita memiliki peran ganda, sebaiknya kita bisa mengatur waktu dengan baik. Jadi tidak membawa pekerjaan sekolah ke rumah, sebaliknya pekerjaan rumah tidak dibawa ke sekolah. Jadi kedua peran itu bisa berjalan dengan baik, tidak saling mengganggu tugas dan tanggung jawab. Jadi sebisa mungkin dapat membagi waktu dengan optimal dan seefisien mungkin. Wah, saya sangat setuju Bu. Nah, selama ini apa ada hambatan dalam mengatur waktu sebagai guru dan ibu rumah tangga? Sebenarnya inilah Bu hambatan yang saya hadapi, karena kadang-kadang saya kurang konsisten, kurang efisien dalam membagi waktu. Apalagi kan tanggung jawab sebagai seorang guru tugasnya banyak dan saya kurang berkolaborasi pada saat itu Bu dengan rekan-rekan sejawat saat saya ada di sekolah. Jadi selama ini pekerjaan sekolah saya lakukan sendiri, itu yang membuat saya merasa kewalahan. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa hal-hal tersebut yang membuat Ibu menjadi sulit dalam membagi waktu. Nah, apakah suami dan anak juga keluarga merasa terganggu dengan rutinitas yang Ibu lakukan sekarang ini? Alhamdulillah
Bu, mereka sudah saling memahami dan mengerti dengan rutinitas kita masing-masing. Alhamdulillah. Ya syukur ya Bu kalau begitu. Dari beberapa hambatan yang Ibu tadi ceritakan, apa yang ingin Ibu rencanakan atau lakukan selanjutnya? Saya berencana untuk mengatur waktu saya jauh lebih baik, misalnya dengan membuat jadwal harian, kemudian pekerjaan di sekolah saya tidak akan bawa ke rumah, artinya betul-betul akan saya selesaikan di sekolah. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan teman sejawat sehingga pekerjaan di sekolah akan jauh lebih ringan apabila dibantu dengan teman sejawat. Betul sekali Bu, langkah yang Ibu hari ini lakukan sangat baik. Dan selanjutnya, apa ada hal-hal yang akan Ibu tambahkan lagi? Hal yang ingin saya tambahkan yaitu saya harus menjaga kesehatan saya dengan istirahat yang cukup bisa membuat kita tetap fit dan kesehatan kita akan terjaga. Ya. Bagus sekali itu Bu, karena kalau kita dalam keadaan sehat, semua kegiatan akan terselesaikan dengan baik. Nah, apa ada komitmen yang akan Ibu Herlini lakukan untuk tetap menjalankan rencana tersebut? Komitmen saya akan berencana akan melakukan semua yang sudah saya rencanakan ini dengan konsisten dan berkelanjutan. Selain itu saya juga akan melihat hasil rencana apakah yang sudah sesuai atau belum dengan melakukan refleksi. Apalagi kegiatan guru penggerak saya ini kan sebenarnya beberapa bulan lagi kan sudah mau selesai. Jadi saya berharap bisa mengoptimalkan lagi waktu seperti sebelum saya mengikuti program guru penggerak ini. Langkah yang Ibu Herlini lakukan sangat bagus ya. Kemudian kapan rencana ini akan Bu Herlini laksanakan? Saya berencana hari ini Bu. Ya, bagus sekali Bu. Selanjutnya, setelah obrolan kita hari ini, apa yang Ibu rasakan sekarang? Saya merasa sudah mendapatkan solusi dan merasa lebih lega Bu. Dari permasalahan yang saya hadapi, menurut saya dengan berbagi mungkin akan lebih membuat saya lebih ringan Bu. Kemudian saya menyadari bahwa waktu 24 jam betul-betul harus saya optimalkan dan bisa mengatur waktu seefisien mungkin seperti itu Bu. Baik, alhamdulillah senang mendengarnya juga Bu. Saya senang menjadi orang yang dipercaya untuk dapat berbagi dengan saya. Saya juga berharap dapat menjadi bagian dari rencana Ibu. Saya tunggu hasilnya ya Bu. Rencana ini kita nanti bisa ngobrol-ngobrol kembali dalam waktu kedepannya. Siap Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Saya banyak belajar dari obrolan yang kita lakukan. Iya. Sama-sama Bu, saya juga senang dapat membantu permasalahan yang Ibu hadapi. Saya menunggu hasilnya ya Bu, dari rencana yang akan Ibu lakukan. Kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain hari. Iya Bu, nanti saya akan berbagi hasil rencana saya ini. Terima kasih banyak ya Bu Naning atas waktunya. Sama-sama Bu. Baik, bisa kita akhiri ya. Bisa Bu. Assalamualaikum Bu Naning. Terima kasih. Baik Bu Naning, tadi kan sudah melakukan proses uji ya. Bagaimana Bu tadi Bu hasilnya? Alhamdulillah untuk proses coaching hari ini yang saya lakukan berjalan dengan baik dan lancar. Begitu ya Bu ya, alhamdulillah. Baiklah Bu Naning, setelah tadi melakukan proses uji,
tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Nani. Tadi pada proses kucing yang sudah Bu Nani lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bu Nani capai itu bagaimana ya Bu? Baik Bu. Jadi saya sudah melakukan proses coaching tadi itu sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan. Selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan, lalu kemudian menanyakan rencana aksi kepada coach saya dan menanyakan tanggung jawab coach saya tersebut terhadap rencana aksinya. Begitu Bu. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Itu ya Bu ya, luar biasa Bu Nani. Tadi baik Bu Nani sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur ceritanya. Tadi Bu Nani saya amati sudah melakukan coaching di mana Bu Nani sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi permasalahannya seperti apa, dan rencana aksi nyatanya bagaimana ya. Terus uji serta tanggung jawab uji. Nah, tadi saya juga mendengar percakapan Bu Nani dengan Puji. Bu Nani sudah fokus terhadap percakapan tadi, itu artinya Ibu sudah ada kehadiran penuh atau proses dalam proses coaching tadi ya Bu ya. Dan Bu Nani di sini juga sudah mendengarkan aktif pada saat Puji menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nani adalah pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Terima kasih Bu. Itu dari hasil pengamatan saya. Jadi proses coaching yang dilakukan Bu Nani hari ini sangat luar biasa Bu ya. Semoga kedepannya Bu Nani dapat melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya nih, Bu Nani kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Terima kasih Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta yang lebih baik lagi, supaya pada saat saya melakukan proses coaching berikutnya bisa menjadi lebih baik. Begitu Bu. Luar biasa sekali Bu. Jadi di sini Bu Nani akan mendalami lagi ya alur tirta dalam proses coaching ya Bu ya, begitu ya. Dan semoga semakin baik dalam proses coaching. Baiklah Bu Nani, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, dengan menggunakan alur tirta. Dan sepertinya saya akhiri untuk kegiatan proses coaching hari ini. Mudah-mudahan pasca observasi kali ini nanti kita ada kesempatan untuk bertemu lagi, begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nani. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.